أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ورسول بعده. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد نبي الأميين وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم أجمعين. Nabi melanjutkan setelah yang fardu. Ini yang mungkin Bapak Ibu baru dengar. Kata Rasulullah, wa hadda hududan. Allah juga menetapkan had. Had itu artinya batasan. Allah menetapkan hukum namanya hukum had. Hukum aturan. Had itu artinya batasan, aturan, ketentuan, ya. Hudud. Hudud. Hudud itu bukan yang ini, bukan ya. Ini apa namanya? Hudud ini bukan. Ini hudud. Hudud itu maknanya sangat banyak, ya. Tetapi dalam konteks hadis ini maksud Nabi itu adalah hukum yang kedua setelah wajib itu ada namanya hudud. Hudud itu adalah Allah telah menetapkan batasan-batasan terhadap perintah-perintahnya. Ya, misal contoh, ya, Allah menyuruh kita dan membolehkan kita makan, minum. Dibolehkan, Pak, makan dan minum, bahkan menjadi aturan. Kemudian Allah menyuruh kita juga bertransaksi, berjual beli, ya. Kemudian Allah juga menyuruh kita menikah, mohon maaf, berhubungan dengan suami istri, ya. Tapi Bapak Ibu, semua perintah itu ada hududnya, ada aturannya. Maka kata Rasulullah, fala ta'taduha, tidak boleh dilanggar, tidak boleh berlebih-lebihan. Contoh misalnya tadi, Allah memerintahkan kita untuk makan, minum, tapi ada hududnya, batasannya. Tidak boleh mubazir, tidak boleh berlebih-lebihan. Makanya ada ayat yang mengatakan, ya bena Adam, khudhu zinatakum inda kulli masjidin. Wahai anak Adam, pakailah pakaian yang terbaik setiap kali kamu masuk masjid. Kemudian dilanjutkan oleh Allah dalam ayat itu, wa kulu washrobu, makanlah, minumlah, tapi ada ketentuannya, wala tusrifu, jangan israf. Israf itu artinya boros, jangan boros. Walaupun makan dan minum itu perintah Allah, tapi ada hadnya, ada hududnya, batasannya, yaitu tidak boleh boros. Allah nyuruh kita zinatakum, memakai pakaian, tujuannya untuk menutup aurat. Nah, ada ketentuannya, aurat tuh batas ini, perempuan seperti ini, laki-laki batasannya ini. Nah, ini namanya hudud, Bapak Ibu sekalian, ya, batasan. Di bulan suci Ramadan Allah wajibkan kita berpuasa dan melarang kita berjima, berhubungan suami istri di siang hari. Nah, itu hudud, Pak. Berhubungan suami istri itu boleh, tetapi dibatasi, yaitu tidak boleh kalau di siang hari bulan Ramadan. Tetapi Allah tuh tidak ada zalim dengan kita, boleh malamnya. Nah, ini namanya hudud, Pak. Bahwa Allah tuh tidak cuma nyuruh, Allah tuh tidak melarang, tapi Allah ngasih ketentuan, gitu ya. Allah nyuruh kita bekerja. Misalnya kata Allah dalam Al-Quran, wabtaghi fima atakallah ad-daral akhirah, carilah olehmu apa-apa yang bisa kau pakai, yang bisa kau bawa sebagai bekal untuk kehidupan akhirat. Itu perintah Allah, Pak. Nyuruh kita ini banyak-banyak membawa bekal. Tapi Allah ngomong juga, wala tansa nasibaka minad dunya, jangan lupa kau tuh masih hidup di dunia. Untuk nyari bekal itu tuh di dunia inilah. Nah, yang ku kasih itu kau pakai, yang ku kasih itu kau manfaatkan. Ya,
carilah rizkiku dengan halal, pakailah yang halal. Itu hudud namanya. Walaupun Allah nyuruh kita bekerja, tapi Allah menetapkan ketentuan bekerja yang halal. Makanya ada seorang yang datang kepada Nabi, ya Rasulullah, aku ini tahu bahwa khamr itu tidak boleh, meminumnya juga tidak boleh, tapi aku ini bekerja ya Rasulullah. Bukankah bekerja itu perintah Allah dan Rasulnya? Betul uji Nabi. Nah, cak mana ya Rasulullah, kalau aku ini tidak minum khamr itu, tapi aku ini cuma nuang ke nyoba. Nah, kan banyak uang cak itu pak, dia beranggapan bekerja itu ibadah, tapi dia lupa ada ketentuan dalam bekerja itu. Bekerja dengan cara yang halal, menggunakan cara yang halal, tidak diambil dengan cara yang halal. Ini namanya hudud. Maka puji Nabi pak, khamr itu dilaknat peminumnya, dilaknat yang nuang kenyo, dilaknat yang ngasih tahu tempat jualnya, dilaknat yang bersenang-senang happy karena pesta dengan khamr. Jadi semua yang terlibat dengan khamr itu pak, walaupun dia tidak minumnya, semuanya terlaknat. Cuk Sat, aku tidak Sat, aku tidak minum, aku cuman nuang ke nyoba, sama baik. Aduh wong, mang, di mana tempat jual topi miring? Kasih tahu pak gitu, sana nak tempatnya. Kita minum enggak? Kita termasuk yang terlaknat di situ. Itu maksudnya hudud tuh yang itu pak. Ya, nah terkadang kita ini pak menyepelekan hal yang seperti itu. Yang penting aku tidak ada mak itu, tapi kita pak memfasilitasi uang mak itu, sama baik. Itulah yang namanya dosa jariyah itu pak. Ya, dosa jariyah itu kita sering mendengar cuman amal jariyah. Kalau kita beramal, walaupun kita meninggal, kalau amalan kita tadi itu dicontoh oleh orang lain, kita tetap dapat pahalanya. Tapi kita lupa bahwa kita pula berpeluang mendapatkan dosa jariyah. Jadi kalau amal jariyah itu bapak ngajari wong sholat, uang itu sholat karena ajaran bapak, uang itu dapat pahala sholat, dan bapak pun dapat pahala sholat orang tersebut tanpa mengurangi pahala orang tersebut. Tapi sebaliknya pak, bapak itu ngajari wong berbuat dosa, habis itu bapak tobat, yang bapak ajari itu belum tobat. Kemana lagi kira-kira? Ya, bapak ibu ini guru dari semua kemaksiatan, ngelatih wong mencuri, ngelatih wong ngerampok, ngelatih wong buka apa? Kunci motor, ya. Nah, kunci T, kunci Z, ya. Kita latih pak. 10 tahun kemudian kita tobat. Sedangkan ada 100 wong yang sudah kita latih yang belum bertobat. Kita berpotensi mendapatkan dosa jariyah. Makanya dalil dosa jariyah itu bukan cuma ngajak pak, tidak mesti ngajak, menginspirasi orang berbuat kemaksiatan baik, walaupun tidak ngajak, tapi orang terinspirasi dengan kemaksiatan kita, itu juga sudah termasuk dosa jariyah. Yang simpel-simpel yang sering saya contohkan itu pak, ini simpel nih pak, misal ya, mudah-mudahan tidak katik di sini ya, tapi kalaupun ada mudah-mudahan jadi evaluasi. Misal ya, ada tanah kosong, lah tertulis pak di tanah kosong itu jangan buang ya sampah di sini. Yang buang sini matilah, pokoknya sumpah serapah di situ sudah kan? Atau oke lah, tidak katik tulisan di situ pak. Yang jelas tanah itu tuh bukan tempat pembuangan sampah. Dah kosong tempat itu. Suatu hari pak, kita nih nak begawi-begawi, uang rumah ngomong, pak tolong buang ke sampah ini. Dah nyari pak, di mana lah tempat buang sampah, tidak katik kan? Ada tanah kosong pak, kita buanglah di situ. Ada juga uang lain nak buang sampah, manalah dia ngelihat ada sampah di situ yang baru kita buang tadi pak, melok pulok. Berarti kita tuh menginspirasi orang untuk melakukan itu, maka kita termasuk orang yang pertama pak. Walaupun kita tidak ngajak, kita kan tidak ngajak kan, ayo buanglah sampah di sini, tapi kita menginspirasi orang, maka kita termasuk dapat dosa jariyah. Maka dalam hal amal soleh juga cak itu pak. Misal bapak ibu ini datang ke masjid, uang termotivasi, oi bapak ini lah tua masih ke masjid. Uang itu pak termotivasi
karena kita datang ke masjid kita dapat amal jariah. Makanya kita tuh dilarang untuk melakukan hal-hal yang bakal dicontoh orang buruk. Ya, makanya dosa paling besar itu artis sebenarnya, Pak. Artis dan public figure. Kalau mereka mencontohkan yang tidak benar, yang tidak baik. Nah, ini namanya hudud, ya, hududan. Wa hadda hududan. Maka kata Nabi, fala ta'taduha. Jangan pernah ya kalian terjang, jangan pernah kalian lampaui, jangan pernah kalian lompat ke tempat perkara-perkara yang sudah Allah tetapkan itu sebagai larangan. Ya, namanya hudud, ya. Wallahu alam bissawab. Demikian Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan bisa kita pahami dan bisa kita aplikasikan dalam kehidupan kita. Wallahu alam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.